Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima, SPD IMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan teman-teman yang saya sayangi. Saya Siti Nurhaliza Fardani, selaku moderator dari kelompok 6, kelas IKM 3 semester 1, dan adapun anggota kelompok 6, yaitu Az-Zahra Al-Adawiyah sebagai pemateri, Della Dwi Sahpira sebagai pemateri, Diva Patricia Siahaan sebagai pemateri, Vivia Al-Zuhra sebagai pemateri, dan Vina Noura sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Adapun topik pembahasan dalam materi ini yaitu yang pertama, konsep Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Yang kedua, peran perguruan tinggi dalam pengembangan IPTEK. Dan yang ketiga, tantangan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Diva Patricia Siahaan dan Az-Zahra Al-Adawiyah yang akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Dipersilahkan kepada Diva dan Zahra. 1. Perkembangan IPTEK untuk kesejahteraan manusia. Pancasila menjadi kerangka berpikir, berbangsa, dan bernegara, mengakui dinamisasi kehidupan sosial dan perkembangan IPTEK. IPTEK wajib diperdalam agar lebih mudah mengimplementasikannya di kehidupan sosial supaya sejalannya pengetahuan dengan sosial yang baik. Tujuan esensial asal IPTEK artinya demi kesejahteraan manusia sehingga tetap terikat oleh nilai. Pengembangan IPTEK tak bisa terlepas dari asal situasi yang melingkupinya. Perkembangan IPTEK dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menunjang kegiatan produksi. Kedua, membantu memasarkan produk melalui sosial media. Ketiga, memudahkan komunikasi dengan orang lain. Keempat, memudahkan proses pembelajaran. Dampak negatif perkembangan IPTEK bagi kehidupan manusia. Yang pertama, kerding, yaitu pembobolan kartu kredit melalui internet. Kedua, membentuk ketergantungan serta rasa malas. Ketiga, mengandung unsur kekerasan, misalnya dari tayangan yang ada pada internet. Perkembangan IPTEK menjadi relevan karena bersinggungan dengan nilai-nilai budaya dan agama, menjadikannya adanya keterkaitan. Relasi yang paling ideal antara IPTEK dan nilai budaya serta agama terletak pada fenomena yang pertama, keragaman agama serta budaya pada Indonesia bisa memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu diperlukan sikap inklusif, toleran, dan komunikasi yang terbuka serta egaliter. Kedua, pengembangan IPTEK di luar nilai budaya dan agama, bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua menganggap intervensi faktor eksternal bisa menghambat objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga menempatkan nilai budaya dan agama menjadi mitra dialog. 2. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa tentunya juga harus ikut berperan dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Dan sebaliknya, IPTEK juga harus nantiasa berdasar pada nilai Pancasila. A. Perkembangan IPTEK di Indonesia. Perkembangan IPTEK di Indonesia dapat dilihat dengan teknologi yang terus berkembang seperti adanya satelit di Indonesia. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adapun kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu pertama, Pancasila sebagai sumber solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, Pancasila sebagai pembangun karakter. Ketiga, Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu bangsa. C. Makna sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama yang menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman yang utama bagi setiap manusia dalam menjalankan kehidupan. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki makna walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa namun tetap bisa bersatu untuk negara. Sila keempat, memiliki makna bahwa dalam pengembangan IPTEK didasarkan atas kepentingan demokrasi. Sila kelima, memiliki makna kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, materi kedua yaitu peran perguruan tinggi dalam pengembangan IPTEK yang akan dibacakan oleh Vina Noura dan Vivia Al-Zuhra.
Kepada Vina dan Vivia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang peran perguruan tinggi dalam pengembangan IPTEK. Perubahan dan perkembangan pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi digital semakin meningkat. Manusia berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan hidup. Sementara sebagian besar manusia, khususnya Indonesia, menanggung dampak negatif sebagai akibat penerapan teknologi. Salah satunya, dampak negatif yang dapat terjadi seperti hacker dan cracker. Peran perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan teknologi nasional dalam rangka upaya mendukung pola pembangunan nasional dapat menciptakan bangsa Indonesia yang unggul dan bermartabat di kancah global. Adapun tridharma perguruan tinggi yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran. Pengertian pendidikan dan pengajaran di sini adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka transfer of knowledge, ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan melalui penelitian di perguruan tinggi. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Penelitian di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja, tetapi juga sekaligus melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya baru terasa penting di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi, khususnya sebagai hasil dari berbagai penelitian. Baiklah, materi ketiga yaitu tantangan Pancasila sebagai pengembangan IPTEK yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Nurhaliza Fardani, dan teman saya, Della Dwi Safira. Kepada Della dipersilahkan. Dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, terdapat beberapa bentuk tantangan yaitu 1. Kapitalisme. Kapitalisme adalah seseorang yang diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya dan modal yang dimiliki demi memenuhi kebutuhan hidup sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme. Konsumerisme ialah kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi menjadi pusat kehidupan banyak orang dan menjadi tujuan hidup. Hal ini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi dari negara lain yang lebih maju dan lebih canggih ipteknya. Yang keempat yaitu pragmatisme. Pragmatisme banyak mewarnai kehidupan manusia pada abad ini. Dari ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, kesenian, hingga agama tak luput dari pengaruh pragmatisme. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.